Perkenalkan, nama saya Rivaldo. Saya dari siswa SMKN 1 Kasongan, jurusan TKJ kelas 10. Saya ingin membahas wartel, warnet, dan telepon koin. Warung telekomunikasi atau warung telepon atau wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap, dan merupakan bagian dari telepon umum. Penunggu wartel adalah orang yang bekerja di dalam bangunan wartel yang bisa bersifat tetap maupun bergerak. Wartel dengan memakai mobil box. Di dalam wartel terdapat kamar bicara umum atau KBU berisi pesawat telepon untuk digunakan pemakai jasa telepon. Di dalam kamar bisa bicara umum bisa digunakan untuk pembicaraan telepon lokal antar wilayah, interlokal atau SLJJ, maupun sambungan langsung internasional. Biaya pemakaian jasa telekomunikasi dibayar langsung di tempat oleh konsumen sesuai tarif pulsa yang berlaku, ditambah tarif pelayanan. Penyelenggaraan jasa wartel paling sedikit menggunakan 2 sambungan telekomunikasi. Pemilik wartel adalah perorangan, badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha milik swasta atau koperasi. Pemilik wartel bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia atau APWI yang berdiri sejak tanggal 8 Januari 1992. Telepon umum adalah fasilitas layanan telepon yang digunakan oleh publik dengan cara memasukkan uang atau kartu untuk melakukan panggilan. Sedangkan wartel adalah singkatan dari warung telekomunikasi atau warung telepon. Wartel juga bisa menjadi tempat untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, dan biasanya ada orang yang menjaga. Kedua fasilitas publik ini pernah berjaya di Indonesia dan sempat populer di kalangan orang-orang kelahiran 80-an sampai 90-an. Melalui artikel ini, kita akan mengenang sejenak kejayaan kedua fasilitas tersebut dalam memberikan layanan telekomunikasi di tanah air. Sejarah telepon umum Indonesia. Sejarah telepon umum Indonesia bermula dari gagasan sekelompok karyawan perusahaan umum telekomunikasi atau Perumtel yang telah melakukan perjalanan dinas ke London, Inggris. Di sana, para karyawan melihat betapa baiknya layanan dan ketersediaan telepon umum. Namun usulan awal untuk menghadirkan telepon umum di Indonesia tersebut ditolak. Salah satu alasan penolakan yaitu karena fasilitas komunikasi jarak jauh ini akan menuntut ketersediaan dan persebaran kartu untuk pengoperasian. Nah, sebagai jalan tengah, Perumtel meluluskan ide ini pada 1981 dengan menghadirkan jenis yang berbeda, yakni telepon umum koin. Kehadiran telepon umum koin Indonesia ketika itu menjadi angin segar. Sebelumnya, fasilitas telepon hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja, dan surat menjadi pilihan komunikasi bila tidak punya telepon. Singkat cerita, popularitas telepon umum koin di Indonesia pun meningkat drastis dan membuka jalan untuk kehadiran telepon umum yang menggunakan kartu. Pada tahun 1993, popularitas telepon umum di Indonesia bisa dibilang mencapai puncaknya. Jumlah telepon umum koin di Indonesia mencapai 41.104 pesawat telepon. Sementara jumlah telepon umum kartu di Indonesia mencapai 787.835 buah pesawat telepon. Jasa telepon umum di era kejayaan cukup banyak. Ada yang memakainya untuk menghubungi keluarga, pacar, sampai menjadi penolong ketika baterai ponsel habis. Sayang, seiring dengan adopsi ponsel genggam yang makin meluas, telepon umum yakni semakin ditinggal. Selain itu, tangan-tangan jahil yang sering mengkali telepon umum hingga rusak juga menjadi penyebab lainnya. Wartel Indonesia. Selain telepon umum, fasilitas telekomunikasi yang menjadi primadona di tahun 1990-an adalah wartel. Kehadiran wartel muncul pada 1984 sampai 1988 dengan
jumlah hanya mencapai 48 buah, adalah jawaban Telkom untuk penggunaan telepon yang harus terus meningkat di masa itu. Sama halnya dengan telepon umum, jumlah wartel di Indonesia juga meningkat tajam pada 1993 hingga mencapai 1190 buah. Hadirnya wartel di Indonesia menjadi alternatif bagi masyarakat, apalagi bila mengingat fasilitas yang ditawarkan wartel itu lebih baik ketimbang telepon umum yang berada di tempat terbuka. Di wartel, pelanggan bisa menggunakan pesawat telepon dengan nyaman karena biasanya terdapat di wartel. Pelanggan bisa menggunakan pesawat telepon dengan nyaman karena biasanya terdapat bilik untuk menelpon, sehingga pelanggan bisa memiliki privasi ketika berbicara. Di samping itu, beberapa wartel juga pada umumnya berada dalam ruangan dan terkadang memiliki pendingin ruangan. Layanan wartel di Indonesia bila dibilang lebih mampu bertahan dari gempuran ponsel genggam bila dibandingkan dengan telepon umum. Buktinya, menurut data Badan Usaha Pusat Statistik 2016 yang dikutip kata data, layanan wartel masih hidup hingga tahun 2014. Padahal di tahun tersebut ponsel pintar sudah melanggang bebas di pasar Indonesia. Namun teknologi terus berkembang dan harga ponsel juga menjadi kian terjangkau oleh masyarakat. Pada akhirnya layanan wartel menyerah. Pada 2015 tercatat sudah tidak ada lagi sambungan wartel. Sedangkan di tahun sebelumnya masih ada sekitar 836. Itu pun jumlahnya menurun drastis bila dibandingkan tahun 2013 yang masih mencapai 200.027.555 buah. Era digital, kisah tentang kejayaan layanan telepon umum dan wartel di Indonesia kini sudah berakhir. Wartel sudah ditinggalkan, begitu juga dengan telepon umum. Kini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ponsel pintar yang canggih. Keberadaan ponsel pintar juga telah meleburkan batas antara komunikasi dan jasa hanya melalui satu perangkat. Kita bisa berkomunikasi sambil berbelanja, mentransfer uang, bahkan memesan makanan. Nah, kali ini kita ganti topik lagi. Kita akan membahas warnet atau warung internet. Warung internet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada halayak umum. Biasanya akses internet umumnya dipatok per jam atau per menit, tetapi ada juga yang dipatok per paket. Warung internet adalah sebuah kata yang berkembang di antara para aktivis internet Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk disewakan bagi pengakses internet. Pada masa itu, secara tidak sadar terjadi perbedaan tren penggunaan laporan warung internet antara warin dan warnet. Seharusnya kita konsisten dengan proses menyingkat kata seperti warteg, warung tegal, dan wartel, warung telekomunikasi. Maka yang seharusnya dipilih adalah warin. Umumnya warnet paling banyak terdapat atau tersebar terutama di kota-kota besar seperti ibu kota, provinsi, atau kabupaten. Kota-kota kecil sebagai penyedia jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut dalam mengakses informasi. Kebanyakan warnet tersebar di dekat tempat pendidikan seperti universitas atau SMA. Selain itu, warnet juga banyak terdapat di tempat-tempat umum seperti mal, alun-alun, dan sejenisnya. Namun, beberapa dari tempat ini atau kafe-kafe tertentu yang memberikan jasa internet berupa koneksi wifi yang biasanya gratis karena telah satu paket dengan biaya yang kita keluarkan saat minum atau makan. Biasanya pengunjung akan mendapat akun untuk memakai internet. Penyebaran warnet di Indonesia pernah dipresentasikan dalam loka-karyanya di Mexico City 16-19 November 2004 sebagai persiapan data ICT readiness di negara berkembang. Di negara dunia ketiga, warnet adalah tempat kebanyakan orang mengakses internet. Di negara-negara atau daerah-daerah maju yang akses internetnya sudah pada hampir setiap rumah, warnet jarang didapatkan dan mahal tarifnya.
Di daerah perkotaan seperti urban, sebuah warnet memiliki nama-nama umum panggilan lain seperti net cafe, cyber cafe, atau pusat permainan dalam jaringan, di mana sambungan internetnya dikhususkan untuk melakukan permainan komputer dalam jaringan. Sementara di daerah atau pinggir kota umumnya dikenal sebagai telecenter. Kita akan membahas tentang permasalahan di dalam warnet, yaitu seperti pornografi. Banyak negara memandang internet adalah salah satu media pornografi yang dapat diakses oleh pengguna. RRC contohnya mengontrol hal ini dengan ketat dan dianggap efektif. Hal ini dikarenakan media yang visual dan kemudahan untuk mengunduh berkas seperti film yang mengandung fotografi dalam bentuk AVI terbesar hingga 3GP untuk kapasitas menelpon genggam. Pengunduhan program-program komputer ilegal atau program-program komputer yang sudah dikodenya sudah dipecahkan ulang atau dikenal dengan juga sebagai cracker, app atau wares. Penyebaran virus dan worm. Virus atau worm ini menyebar melalui situs, dokumen yang diunduh dari surat, flash disk, dan lain sebagainya. Perjudian dalam jaringan, haki dalam penggunaan perangkat lunak oleh warnet tersebut. Namun beberapa warnet juga sudah menggunakan perangkat lunak sah dengan memberi izin proprietary maupun menggunakan perangkat lunak bersumber bebas atau open source seperti Linux. Software Linux yang populer di warnet seperti Ubuntu, iOS, Simply Mavis, SUSE, dan lain-lain. Kejahatan melalui digital atau jaringan seperti penipuan, scam, stalking, mengakses deep web, penjualan barang ilegal, hacking, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas telepon umum koin, tapi kayaknya telepon umum koin ini dikit aja ya kayaknya. Telepon umum koin ini adalah jenis telepon umum yang menggunakan koin atau uang koin sebagai alat pembayarannya. Lazimnya pecahan koin yang digunakan adalah pecahan 100 rupiah, 500 rupiah, atau 1000 rupiah. Lama pembicaraan yang tersedia bagi pengguna tergantung pada nominal koin yang dimasukkan. Jika pembicaraan terakhir sebelum tarif mencapai nominal koin dimasukkan, maka telepon umum secara otomatisnya akan mengeluarkan koin sejumlah sisa kembaliannya. Selama percakapan berlangsung, layar di telepon umum akan menampilkan durasi pembicaraan dan nominal rupiah yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, layar akan berkedip-kedip menunjukkan angka 0000 ketika pembicaraan akan segera berakhir, dan pengguna harus memasukkan kembali koin untuk bisa meneruskan pembicaraan. Ya, sampai ini aja ya penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng. Terima kasih.